bersyukur atas panen. Di samping pada panennya, kita juga bersyukur atas bumi. Bumi itu kalau menurut saya bahan bersyukur yang luar biasa, Pak. Karena umurnya sudah tua, manfaatnya banyak. Saya waktu ke lingkungannya Pak Gugun, saya mengatakan, yuk kita renungkan bumi. Yang dihasilkan oleh bumi. Bumi memberi kehidupan pada tanaman. Tapi jangan lupa, kita ini tinggalnya tidak di udara. Kita tinggalnya di bumi. Jadi bumi itu kan juga menyediakan lahan untuk tinggal. Lalu kita kalau pergi-pergi, itu kan menginjak bumi. Kita kan nggak pernah berjalan di atas air. Apalagi di udara, kita berjalan menginjak bumi itu. Bumi juga menyediakan jalan. Lalu kalau saya renungkan dari umat Susuru, ini dari umat Susuru, Pak. Ketika saya makan di rumah siapa itu yang sering saya ledekin, penyanyi koplo, ibu itu. Saya kan ngobrol waktu itu. Orang sini tuh pelihara kambing sejak kapan sih? Oh ternyata sejak zaman nenek moyang. Iya. Terus saya bertanya, apakah dari dulu sampai sekarang yang namanya kambing makanannya rumput? Iya. Rumputnya harus setiap hari? Iya. Ada yang menanam? Tidak ada. Coba kita renungkan. Ya kan? Dari zaman dulu rumput dibutuhkan. Makanan pokok kambing kan rumput. Iya. Setiap hari diambil, tapi kok sampai sekarang nggak ada habisnya. Iya. Bumi yang menyediakan, ciptaan Tuhan yang menyediakan, tuh luar biasa kan. Jadi saya tuh merasanya itu, Pak, Rayagung itu menjadi kesempatan bagi kita untuk bersyukur atas panen, atas hasil bumi, tapi juga bersyukur atas bumi. Sayang kalau buminya sendiri nggak disyukuri. Apalagi hasil panen itu kan hanya salah satu yang diberikan oleh bumi. Nah ini untuk seperti ini, Pak. Rayagungan, tapi dengan cara yuk kita ngobrol bersama seluas-luasnya, sekomplit-komplitnya mengenai bumi. Supaya orang juga bersyukur atas bumi, tapi bersyukurnya itu juga lalu kemudian jangan bikin sakit bumi lah. Saya tuh membayangkan ini, Pak, Bu, kalau bumi itu sakit, lalu bumi itu pensiun, lalu siapa yang bisa menghasilkan rumput? Iya. Siapa yang bisa menghasilkan tanaman-tanaman supaya berbuah? Saya membayangkan itu. Kalau bumi itu sakit, lalu pensiun, untuk sementara nggak bekerja dulu, nah, nanti rumputnya bagaimana? Iya. Kalau sakit, maka kan tadi saya bilang, Pak, nanti ditindaklanjuti, Pak. Jadi daun-daun, sampah-sampah yang memang bisa digunakan untuk kompos, jangan dibakar. Iya. Tapi kan ada orang yang lebih demi gampangnya dibakar kan. Iya. Kalau dibakar tuh nggak jadi kompos, atau kalaupun jadi lama jadinya. Iya. Kalau sampah dibakar, nanti abunya disiram air nggak meresap, Pak, ternyata. Iya. Nggak meresap. Harus lama. Lama. Dikasih tanaman juga nggak hidup. Iya. Abu mangga. Nggak hidup. Jadi abu itu sebenarnya merusak. Maka yang tadi, Pak, nggak usah muluk-muluk. Dia kan banyak orang yang punya kebun ya. Banyak daun-daun sampah-sampah. Nah, sampah-sampah yang bisa dipakai untuk kompos, jangan dibakar. Sayang. Padahal itu kan menyuburkan kan tuh. Iya. Saya punya pengalaman nih, Ibu dan Bapak. Waktu saya di Cimahi, tapi di Pasuruan Cigugur juga sudah mulai kelihatan. Ada tanah. Sebelumnya tanah itu warnanya tuh
tidak hitam. Lalu kan sering saya kumpulkan kan tuh sampah-sampah yang bisa untuk kompos, dipendem, kalau udah jadi tanah dibikin lubang lagi, isi lagi yang bisa untuk kompos. Lalu lama-lama tanahnya berubah menjadi hitam Iya. dan menyuburkan. Nah itu nanti itu Pak, kan kita berpikir untuk jangka panjang. Iya. Kalau bahan-bahan itu kita jadikan kompos dan tidak dibakar, kalau bicara soal manfaat, mungkin manfaatnya baru dirasakan oleh generasi yang akan datang. Datang. Iya. Jangan sampai nanti generasi yang akan datang mengatakan, wah kurang ajar nih generasi yang sebelum saya. Bukannya merawat, saya kebagian bumi yang sudah sakit, yang nggak lagi bisa menghasilkan apa-apa.